Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Negeri Medan angkatan 2024. Hai, perkenalkan aku Nur Anissa Lubis dengan NIM 2242014. Halo semuanya, saya Bulan Fitri dengan NIM 2243111015. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Bandari dengan NIM 224311020. Kami di sini akan mengidentifikasi kata-kata dalam bahasa daerah yaitu bahasa Jawa berdasarkan fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. See you! Yang pertama, abab artinya yaitu bau mulut. Dalam fonologi, abab terdiri dari dua suku kata, yaitu vokal dan konsonan. Vokal yaitu A dan konsonannya yaitu B. Kemudian morfologi, abab merupakan kata dasar, tidak mengalami afiksasi atau reduplikasi makna. Kemudian ada sintaksis, abab dapat berfungsi sebagai kata benda. Contoh, DWK 2 abab belek, yang artinya dia memiliki bau mulut yang tidak sedap. Kemudian ada semantik, terdapat makna literal adalah bau mulut yang tidak enak. Yang kedua, abad yang artinya abad. Nah, dalam fonologi, abad ini adalah dua suku kata dengan vokal A dan B. Kemudian morfologi merupakan kata dasar, tidak mengalami perubahan bentuk. Kemudian ada sintaksis, abad berfungsi sebagai kata benda. Contohnya, abad iki akeh kemajuan teknologi, yang artinya abad ini banyak kemajuan teknologi. Kemudian ada semantik yang terdapat merujuk pada rentang waktu 100 tahun. Yang ketiga, adan yang artinya azan. Nah, dalam fonologi, azan ini adalah dua suku kata dengan vokal dan konsonan. Kemudian ada morfologi, kata dasar, tidak mengalami afiksasi. Kemudian ada sintaksis, yaitu kata benda. Contohnya seperti ada tulis di WNHK, azan sudah dikumandangkan. Nah, terakhir ada semantik, yaitu mengacu pada panggilan salat dalam Islam. Nah, Yang keempat adalah kata adam, yang artinya memasak nasi atau merebus. Dalam fonologi, adam terdiri dari dua suku kata dengan vokal A dan juga konsonan D dan E. Dalam morfologi, adam ini merupakan kata dasar dan tidak mengalami afiksasi atau perubahan bentuk. Dalam sintaksis, adam berfungsi sebagai kata kerja. Contoh kalimatnya adalah aku lagi adang sigar, yang artinya saya sedang menganak nasi. Selanjutnya, dalam semantik, adang ini menunjukkan aktivitas memasak, khususnya menganak nasi. Yang kelima ada kata adhang, yang artinya adalah adang. Dalam fonologi, adhang terdiri dari dua suku kata, yaitu adang dengan konsonan vokal dan I serta vokal A. Dalam morfologi, kata adang adalah kata dasar dan tidak mengalami perubahan bentuk. Dalam sintaksis, adang berfungsi sebagai kata kerja. Contohnya dalam kalimat adalah DWK adang musuhe, yang artinya dia menghadang musuhnya. Selanjutnya, dalam semantik, kata adang mengacu pada tindakan menghalangi atau menghentikan sesuatu. Yang keenam ada kata adik, yang artinya adalah adik. Dalam fonologi, kata adik merupakan kata dasar dengan konsonan D dan vokal I. Berdasarkan morfologi, kata adik merupakan kata dasar yang tidak mengalami afiksasi maupun perubahan bentuk. Dalam sintaksis, kata aji merupakan kata benda. Contohnya dalam kalimat adalah adikku dolan
Nah, dalam semantik, kata adik ini mengacu pada saudara yang lebih muda. Yang ketujuh, adik, artinya baik. Nah, dalam fonologi, kata adik ini memiliki dua suku kata dengan vokal I dan konsonan D. Dalam morfologi, terdapat kata dasar. Lalu, sintaksis. Dalam sintaksis, kata adik ini artinya si kata sifat. Contohnya, adik itu api banget. Artinya orang itu sangat baik. Dan yang terakhir yaitu semantik. Semantik ini pada kata adik memiliki makna kualitas baik atau bagus. Yang kedelapan, kata amba artinya lebar atau luas. Di dalam fonologi, kata amba ini terdapat dua suku kata dengan konsonan D dan vokal A. Dalam morfologi terdapat kata besar. Dalam sintaksis, kata amba ini memiliki kata sifat. Contohnya, pohon itu amba yang artinya bentuk ini sangat lebar. Dan yang terakhir, dalam semantik. Dalam semantik, kata amba ini menggambarkan ukuran yang luas atau besar. Yang kesembilan, amba artinya melalui atau lewat. Di dalam fonologi, kata amba ini memiliki dua suku kata, yaitu konsonan D dengan vokal A. Di dalam morfologi, kata amba ini memiliki kata besar. Di dalam sintaksis, morfologi ini disebut kata sifat, kata kecil. Di dalam sintaksis ini, amba disebut kata kerja. Contoh kalimat dalam sintaksis yaitu aku amba jalan ini, artinya saya lewat jalan ini. Dalam semantik, kata amba memiliki makna yaitu tindakan melalui atau melintasi. Ke-10, alon yang artinya pelan. Nah, alon dalam fonologi yaitu dua suku kata dengan konsonan L dan vokal O. Kemudian alon dalam morfologi yaitu kata dasar. Kemudian alon dalam sintaksis yaitu kata sifat. Contohnya, naku alon-alon wae yang artinya jalan pelan-pelan saja. Nah, kemudian alon dalam semantik yaitu mengacu pada kecepatan yang lambat atau perlahan. Nah, yang ke-11 yaitu alot yang artinya sinyal. Nah, alot dalam fonologi yaitu dua suku kata dengan konsonan L dan D dan vokal O. Kemudian alot dalam morfologi yaitu kata dasar. Kemudian alot dalam sintaksis yaitu kata sifat. Contohnya, daging iki alot banget yang artinya daging ini sangat kenyal. Kemudian alot dalam semantik yaitu menunjukkan tekstur yang kenyal atau sulit dikunyah. Yang ke-12, bondo yang artinya ikat. Nah, bondo dalam fonologi ini dua suku kata dengan vokal A, konsonan B dan D. Kemudian bondo dalam morfologi merupakan kata dasar. Kemudian bondo dalam sintaksis yaitu kata kerja. Contohnya, aku bondo tali iki, saya mengikat tali ini. Kemudian bondo dalam semantik yaitu mengacu pada tindakan mengikat. Yang ke-13 itu kata bondo yang artinya adalah harta. Dalam fonologi, kata bondo ini memiliki dua suku kata dengan konsonan D dan juga vokal A. Dalam morfologi, kata bondo merupakan kata dasar yang tidak mengalami afiksasi dan perubahan bentuk. Dalam sintaksis, kata bondo ini merupakan kata benda. Contoh penggunaan kata ini dalam kalimat adalah banda bondo itu duwe dewe, yang artinya adalah harta itu miliknya sendiri. Dalam semantik, kata bondo memiliki arti mengacu pada kekayaan atau harta benda. 14 itu kata pepet yang artinya kain panjang. Dalam fonologi, kata pepet ini terdiri dari dua suku kata dengan konsonan B dan juga vokal E. Dalam morfologi, kata pepet merupakan kata dasar yang tidak mengalami afiksasi dan perubahan bentuk. Dalam sintaksis, kata pepet merupakan kata benda.
Contoh penggunaan kata ini dalam kalimat adalah ibu nganggo bebet, yang artinya ibu mengenakan kain panjang. Dalam semantik, kata bebet ini mengacu pada jenis kain tradisional. Ke-15 yaitu bebet, yang artinya derajat sosial. Dalam fonologi, kata bebet terdiri dari dua suku kata dengan vokal be dan juga dengan vokal e dan konsonan be. Dalam morfologi, kata ini merupakan kata dasar yang tidak mengalami aplikasi dan perubahan bentuk. Dalam sintaksis, kata bebet merupakan kata benda. Contoh penggunaan kata ini dalam kalimat yaitu bebet keluarga ibu turun, yang artinya adalah derajat keluarga ibu tinggi. Dalam semantik, kata bebet ini mengacu pada status sosial seseorang. Yang ke-16 yaitu ada jebur, yang artinya dimasukkan ke dalam kolam atau ke dalam air. Dalam fonologi, kata jebur ini memiliki dua suku kata dengan konsonan b dan vokal e serta u. Dalam morfologi, kata ini merupakan kata dasar. Dalam sintaksis, kata jebur ini merupakan kata kerja. Contoh penggunaan kata ini dalam kalimat yaitu bocah iku dijebur ing banyu, yang artinya anak itu dimasukkan ke dalam air. Selanjutnya, semantik. Nah, dalam semantik, kata jebur ini mengacu pada tindakan memasukkan seseorang ke dalam air. Selanjutnya yang ke-17, kata jebur artinya didorong ke kolam. Di dalam fonologi terdapat dua suku kata dengan konsonan ke dan vokal e serta u. Dalam morfologi terdapat kata dasar. Lalu sintaksis. Di sintaksis, kata jebur memiliki kata kerja. Contohnya, bocah itu dijebur, anak itu didorong ke air. Ke-18 yaitu cetik, yang artinya pemantik api. Di dalam fonologi terdapat dua suku kata dengan konsonan te dan vokal e. Lalu ada morfologi. Di dalam kata ini terdapat kata dasar. Sintaksis, selanjutnya yaitu sintaksis. Terdapat kata benda. Contohnya adalah guna ketik cetek kanggo gawe geni, artinya gunakan pemantik itu untuk membuat api. Nah, di dalam semantik, kata ini terdapat makna alat untuk menyalakan api. Yang ke-19 yaitu cetek, artinya dangkal. Di dalam fonologi terdapat dua suku kata, yaitu konsonan te dan vokal e. Selanjutnya yaitu morfologi, yang memiliki kata dasar pada kata ini. Selanjutnya yaitu sintaksis. Sintaksis terdapat kata sifat. Contoh kalimat sintaksisnya yaitu banyu iki cetek, artinya air ini sangat dangkal. Di dalam semantik, kata cetek ini memiliki makna kedalaman air yang tidak dalam. Dan yang terakhir yaitu cono, artinya bisul di kepala. Di dalam kata ini terdapat fonologi dengan dua suku kata, konsonan n dan konsonan dan vokal o. Nah, selanjutnya itu di kata ini terdapat morfologi, yang dimana terdapat kata dasar. Selanjutnya yaitu ada sintaksis. Di kalimat ini yaitu kata benda. Contoh dalam sintaksis pada kata ini yaitu cono in sirahku loro, artinya bisul di kepalaku sakit. Dan yang terakhir yaitu dalam semantik. Dari dalam semantik ini kata cono memiliki makna bisul yang tumbuh di kepala.